Pesan penutup dari topik ini. Mengabaikan tulisan bapak-bapak gereja awal, ibarat memutuskan akar dari pohon iman. Tanpa akar itu, pohon kehilangan masa lalu dan kekuatan untuk bertumbuh kokoh. Sebaliknya, memahami tulisan bapak-bapak gereja awal, ibarat menggali harta karun dari masa lalu. Setiap kata, memperkaya iman Katolik dengan kedalaman hikmat dan warisan ilahi yang tak ternilai. Jika Anda beriman dan berpikir logis, Anda akan memilih Katolik. Salve. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Gereja Katolik dan Protestan, meskipun sama-sama memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai inti keselamatan, menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan dalam banyak hal prinsip. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti sumber otoritas dalam iman, peran sakramen, serta hubungan antara tradisi dan kitab suci. Salah satu contoh nyata dari perbedaan tersebut adalah pandangan terhadap tulisan bapak-bapak gereja awal. Bagi gereja Katolik, tulisan bapak-bapak gereja dianggap sebagai bagian penting dari tradisi suci yang memperkaya pemahaman terhadap kitab suci. Sebaliknya, banyak denominasi Protestan yang berpegang pada prinsip sola scriptura, memandang tulisan bapak-bapak gereja sebagai referensi sejarah, tetapi tidak memiliki otoritas dalam memperkuat iman. Perbedaan ini berkontribusi pada variasi pemahaman doktrinal dan praktik ibadah, yang membawa konsekuensi pada cara masing-masing tradisi menjalankan iman mereka. Mari saudara dan saudari, kita bahas secara logis apa konsekuensinya. 1. Dalam landasan sejarah tentang doktrin. Gereja Katolik memanfaatkan tulisan bapak-bapak gereja sebagai fondasi untuk memahami perkembangan doktrin sepanjang sejarah. Tulisan-tulisan ini memberikan konteks historis dan teologis yang sangat penting dalam merumuskan ajaran-ajaran inti kekristenan, seperti Tritunggal, inkarnasi, dan sakramen. Misalnya, doktrin Tritunggal tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi dikembangkan melalui refleksi mendalam oleh tokoh-tokoh seperti Santo Athanasius, dan ditegaskan dalam Konsili Nikea tahun 325. Melalui tradisi ini, Gereja Katolik dapat menjaga kesinambungan doktrinal, dan memberikan pemahaman yang komprehensif. Sebaliknya, denominasi Protestan yang berpegang pada prinsip sola scriptura, mengabaikan tulisan Bapak Gereja. Akibatnya, mereka kehilangan konteks historis yang esensial dalam memahami pengembangan doktrin. Fokus pada Alkitab saja tanpa memperhatikan tradisi dapat menyebabkan penafsiran yang lebih sederhana, terfragmentasi, atau bahkan menyimpang. Misalnya, beberapa denominasi Protestan memiliki pemahaman kurang mendalam tentang Tritunggal, karena mereka tidak merujuk pada refleksi teologis yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Selain itu, pengabaian terhadap tradisi Bapak Gereja juga dapat melemahkan kemampuan denominasi Protestan dalam menjawab tantangan teologis modern. Banyak isu, seperti keilahian Kristus atau hubungan antara iman dan akal budi, telah dijawab oleh Bapak Gereja dengan argumen yang masih relevan hingga kini. Tanpa merujuk pada tulisan-tulisan ini, respons terhadap tantangan tersebut bisa menjadi kurang konsisten atau sangat dangkal. 2. Dalam penafsiran Alkitab. Bapak-bapak gereja memberikan interpretasi Alkitab yang mendalam dan kontekstual, yang didasarkan pada pemahaman budaya, bahasa, dan sejarah pada masa mereka. Gereja Katolik memanfaatkan warisan ini dalam teologi, liturgi, dan pembinaan iman. Tulisan-tulisan mereka menjadi landasan penting untuk merumuskan doktrin-doktrin utama dan memberikan panduan dalam pemahaman kitab suci. Dengan demikian, Gereja Katolik mempertahankan kesatuan pemahaman doktrinal yang telah dibangun melalui sejarah. Sebaliknya,
Banyak denominasi Protestan yang mengedepankan prinsip sola scriptura, lebih mengandalkan interpretasi pribadi atau pendekatan literal terhadap kitab suci. Tanpa merujuk pada tradisi Bapa Gereja, pemahaman mereka menjadi lebih terfragmentasi. Pendekatan ini seringkali menghasilkan perbedaan pandangan yang signifikan di antara denominasi Protestan itu sendiri, terutama terkait isu-isu seperti eskatologi, keselamatan, atau etika. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai konsensus atau kesatuan dalam ajaran dan praktik gereja. Dengan mempelajari dan menghargai tulisan Bapa Gereja, denominasi Protestan sebenarnya dapat memperkaya pemahaman mereka terhadap kitab suci, menghindari penafsiran yang sempit, dan membangun pandangan yang lebih koheren tentang doktrin-doktrin inti. Ini juga memungkinkan untuk memperkuat dialog antar tradisi Kristen dan menjaga kesinambungan warisan teologis gereja sepanjang sejarah. 3. Kesadaran akan pentingnya konsili dan tradisi gereja. Gereja Katolik menghormati keputusan konsili ekumenis, yang sering kali didasarkan pada pemikiran Bapa Gereja, sebagai bagian integral dari otoritas gereja. Konsili-konsili ini, seperti Konsili Nikea, tahun 325, dan Chalcedon, tahun 451, tidak hanya menetapkan doktrin-doktrin inti seperti Tritunggal dan Inkarnasi, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga kesatuan iman di tengah tantangan teologis. Dalam tradisi Katolik, konsili dan tradisi dihormati sebagai sarana Roh Kudus dalam membimbing gereja secara kolektif dalam sejarah. Sebaliknya, dalam banyak tradisi Protestan, konsili dan tradisi dianggap sekunder dibandingkan dengan sola scriptura. Fokus utama pada Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi, membuat pandangan tentang konsili dan tradisi menjadi terbatas, atau bahkan diabaikan. Hal ini telah mengakibatkan minimnya pemahaman tentang bagaimana gereja berfungsi sebagai komunitas global yang bersatu dalam iman dan doktrin. Akibatnya, denominasi-denominasi Protestan cenderung lebih terfragmentasi dalam berbagai kelompok, menafsirkan kitab suci secara mandiri, tidak mengacu pada panduan sejarah yang disediakan oleh konsili ekumenis. Fragmentasi ini tidak hanya menciptakan perbedaan teologis yang signifikan di antara mereka, tetapi juga dapat melemahkan kesaksian gereja di dunia. Jika menghargai konsili dan tradisi, denominasi Protestan sebenarnya dapat memperkaya kesatuan doktrinal mereka dan memperkuat dialog lintas tradisi Kristen. 4. Dalam kemampuan untuk menjawab tantangan teologis secara koheren. Tulisan Bapa-Bapa Gereja telah memberikan jawaban yang mendalam terhadap berbagai pertanyaan teologis yang muncul sepanjang sejarah gereja. Pertanyaan seperti, bagaimana keilahian Kristus, bagaimana hubungan antara iman dan perbuatan, atau bagaimana menghadapi bidat, telah dijawab dengan refleksi teologis yang matang oleh tokoh-tokoh seperti Santo Athanasius, Santo Agustinus, dan Santo Basilius. Tulisan-tulisan ini menjadi dasar penting bagi gereja Katolik untuk membangun doktrin yang kokoh dan memberikan tanggapan yang kuat terhadap tantangan modern, termasuk pertanyaan bidang sains, filsafat, atau pandangan skeptis. Sebaliknya, denominasi Protestan yang tidak mengacu pada tulisan Bapa Gereja, menghadapi kesulitan dalam memberikan jawaban yang konsisten terhadap isu-isu serupa. Tanpa landasan tradisi, perdebatan internal tentang doktrin-doktrin penting, seperti sakramen, keselamatan, atau hubungan antara iman dan akal budi, menjadi lebih sulit diselesaikan.